Balik lagi di bulan berbicara episode ke-6. Berasa udah 6 episode aja. Yoi. Berasa lagi nih atau season habis. Kita berdua udah 6 episode ya. 6 episode kita. Keren juga kita. Terus seperti biasa kembali lagi bersama gue Randy dan juga ada Gua Bowo. Kali ini kita akan ngebahas yang sedang hangat di Gelora Bung Karno. Lagi seru. Nah, Lagi seru apa nih? Kenapa nih Ren GBK nih? Ada apa dengan GBK? nah lo ada apa nih Pak di GBK? Dari mungkin lu pada yang buka sosial media, entah TikTok, IG pasti tuh lagi di up terus nih yang di GBK. Tapi bukan yang acara yang minggu itu ya. Bukan. Mungkin gue takut orang salah paham. Kita ingin ngebahas yang lagi rame di GBK, cuman bukan acara minggu yang banyak bis yang bikin macet itu. Bukan. Itu mau pulkam. Gila, ini kan tuh, gue bahas itu, orang punya kedip, serem banget. Serem banget tuh. Iya, jadi maksud gue yang banyak bis itu di GBK waktu itu ada mudik bareng. Mudik bareng, bukan itu. Bukan yang main-main. Yang baru-baru seminggu ini lah ya. Yoi, balik lagi. Yaitu Piala Dunia U20 dengan konser yang akan diadakan di GBK. Iya. Itu aduh gimana? Sama-sama bertepatan tahun depan juga tuh. Tahun depan ya? Udah bukan bulan depan tahun depan juga bulan Maret tuh. Enggak, sorry. April Juni mungkin. Ya mungkin ya, gue kurang tahu jadwalnya lagi. Nunggu baca aja. Jadwalnya juga masih ini belum kelihatan juga. Nah, gimana tuh pendapat lo? Duh, kalau menurut lu gimana deh? Kalau gue bakal ngasih opini gue sesuai sudut pandang gue, karena gue juga salah satu orang yang nonton di konser tersebut nanti. Oh. Jadi ntar pandangan gue mungkin beda. Mungkin dari dulu. Kalau pandangan dari gue itu tentang Piala Dunia U20. Iya, kenapa tuh? Nah, Piala Dunia U20 ini kan home base yang ada di Jakarta itu kan ada 2 stadion. Iya. Yang pertama ada Gelora Bung Karno dan yang kedua juga ada JIS, Jakarta International Stadium. Nah, yang gue masih bingungin kenapa nih JIS ini belum dipakai. Belum diverifikasi sampai sekarang. Gue masih belum ngerti karena apa? JIS itu satu-satunya stadion Indonesia yang tidak mempunyai lintasan atletik. Yeah. Emang sih ada beberapa stadion, cuman kan kalau ini kan kapasitasnya gede banget, hampir 81 ribu ya, 80 ribu kalau nggak salah. Udah gitu dia lebih modern ketimbang Gelora Bung Karno walaupun yang sudah direnovasi sebelumnya gitu. Menurut gue sayang aja gitu sampai sekarang JIS belum diverifikasi. Terus dia malah stadion lama. Kayak Stadion Patriot. Iya, sangat disayangkan menurut gue gitu. Padahal ini kan event yang sangat besar menurut gue walaupun U20 tetap aja World Cup, maksudnya World Cup dalam benar. Dunia yang U20 juga dari Inggris, iya, Argentina. Kenapa kita nggak mempamerkan itu maksudnya? Nah, apalagi kan pemain-pemain yang sekarang yang dibawa nantinya itu pemain-pemain top semua, termasuk Garnacho. Gue dengar bakalan ada dia. Bakal ikut. Iya. Paling itu aja sih menurut gue. Kalau malah dipakainya GBK. Itu iya. Dari perihal GBK dengan konser ini. Gini, mungkin ini bakal jadi perdebatan ya. Ada beberapa mungkin pecinta sepak bola tuh nggak setuju lapangan bola tuh cuman buat nonton bola doang. Menurut gua enggak juga sih. Karena di mana-mana pun Wembley pun dari tahun kapan juga jadi buat konser gitu. Dan bahkan ada beberapa stadion sepak bola yang didesain khusus juga buat konser. Contohnya kayak kaca-kacanya tuh dibuat miring. Itu supaya kayak buat bikin konser tuh suaranya tuh nggak bergema gitu. Terus banyak. Yang penutup rumputnya juga. Iya, bikin penutup rumput supaya rumputnya juga nggak rusak. Dan itu banyak maksud gue. Orang-orang Indonesia itu terlalu terpaku dengan itu, kayak stadion jangan dipakai buat yang lain lah. Jangan cuma boleh buat bola doang. Padahal yang nggak jadi. Gue mau takut juga. Nggak, padahal maksud gue konser pun karena kan konser ini mengundang orang banyak juga yang nggak ratusan, maksud gue ribuan juga. Contohnya kayak Blackpink ini tuh kalau nggak salah 70.000 tiket, 60.000 tiket lebih. Oh iya, iya. Dan itu emang harus di stadion, coba di mana lagi selain di stadion coba. Iya benar. Masa di gor? Nggak mungkin. Emang yang tempat yang memadai untuk menampung orang banyak itu kan cuma stadion. Iya benar sih. Dan juga emang kita tetap diutamain ya rumputnya itu. Dan teknologi sekarang buat nge-cover rumput pun udah bagus gitu. Kayak contohnya dulu waktu Indonesia jadi tuan rumah Asian Games, opening itu gimana? Opening bikin panggung gede gitu, karena tapi rumputnya tetap bisa dipakai bola juga kan? Iya benar. Tetap bagus gitu sampai sekarang, dan perawatannya juga bagus. Untuk masalah ini
lebih ke miskom. Nah, sorry Pal, gue potong sedikit. Kalau menurut gue mungkin yang nggak setuju itu gara-gara ini lebih mementingkan konser ketimbang jadwal sepak bola yang sedang bertepatan dengan konser tersebut. Menurut gue gitu. Itu kenapa gue bilang miskom. Jadi lanjut. Birokrasinya ini sebenarnya bukan dari Menpora atau dari FIFA-nya. Jadi YG Entertainment ini, gue nggak bahas Blackpink karena gue ngikutin Blackpink dan gue nonton bakal konsernya juga tahun depan. Selain itu ada yang dipromosikan 2 konser ya, Raisa di bulan Februari sama Blackpink di bulan Maret. Tapi kalau dari sisi Blackpink ya, ini gue udah mantau, gue ngikutin YG Entertainment ini selaku agensi dari Blackpink itu udah koordinir dengan promotornya, itu IME namanya promotornya, itu dia itu sudah dapat izin dari pihak GBK karena nggak mungkin pihak YG Entertainment itu maksudnya agensi internasional loh, dia berani ngeluarin statement internasional kalau udah fix nih, statement resmi loh dari dia kalau fix dia bakal di GBK itu sejak akhir Oktober lalu. Yang lagi panas-panasnya isu Menpora itu loh. Kan sebelum FIFA ini Menpora sebenarnya. Dan FIFA ini sebenarnya baru ngebales pesannya dari pihak GBK itu 1 Desember. Setelah penjualan tiket habis. Penjualan tiket itu awal November kemarin. Dan baru masih rilisnya dari balasan pesan dari FIFA itu 1 Desember kemarin. Dan menurut gue ini miskom parah. Maksud gue kalau emang oke lah, kalau emang udah dijadwalin, harusnya pihak GBK tahu dong. Gue nggak ngerti sih birokrasinya gimana perihal izin. Cuman kenapa bisa diizinin maksud dari awal? Kalau emang peruntukannya untuk Piala Dunia, gue nggak masalah sama sekali men. Cuman kenapa diizinin di awal maksud gue? Itu tuh menurut gue yang miskom parah sih ini jadinya. Dan yang gue baca juga, ini ada beberapa artikel yang gue baca, sebenarnya nggak diizinin itu karena bentrok sama jadwal maintenance rumput di GBK, menurut katanya begitu. Dan juga takut ngerusak rumput dan lain-lainnya. Cuma tuh gue nggak tahu juga lah ya. Maksudnya ya harusnya kan emang sih harus steril namanya World Cup ya kan, bukan kompetisi ece-ece gitu. Walaupun U20 temen nih bukan tetap ece-ece. Tetap dengan bagian itu World Cup, bukan AFF. AFF bulan ini di GBK. Di GBK benar. Walaupun dia bukan kalender FIFA ya. Iya, bukan kalender FIFA. Tapi tetap main di GBK dia pertengahan. Makanya itu menurut gue nih masalahnya ini gue nggak tahu ya kalau yang Raisa gimana ya. Kalau yang Blackpink ini YG Entertainment itu tipikal yang mereka itu nggak mau ribet dan mereka gimana kalau misalkan birokrasi nggak beres mereka mending cabut sekalian. Jadi buat di reschedule pun ini menurut opini pribadi gue ya, gue juga nggak tahu nggak bakal di reschedule antara jadi di GBK atau batal sama sekali. Gue ngelihat dari gue juga maksudnya gue udah ngikutin YG cukup lama juga. YG ini kayaknya udah mendingan cabut aja daripada harus schedule ulang lagi gitu. Kayaknya bakal antara fix di GBK, jadi di GBK, kalau nggak sama sekali di cancel. Nah itu yang gue takutin di cancel. Gue udah capek-capek. Karena lu udah capek-capek tiket gue di cancel. Cuman di sini gue nggak bisa nyalain mana-mana karena literally emang miskom, emang salah komunikasi dan mungkin ada beberapa kesalahan di birokrasinya juga. Perihal perizinan ini nggak tektokannya itu kurang inilah dengan pihak sana. Jadi ya masalahnya repot juga kalau sampai cancel. Gagal dong. Kesempatan sekali seumur hidup men. Itu tahun depan Blackpink kontraknya habis, kalau ada perpanjang udah gak ada tour lagi men. Aduh. Lihat nih. Bener-bener Blackpink nih. Saya bener-bener gimana ya? Aduh dia udah capek-capek. Blackpink garis keras lu ya berarti ya? Gak garis keras juga sih. Fanatik tuh gak boleh boleh terlalu fanatik. Gak boleh terlalu fanatik sama sesuatu. Cuman emang hobi aja, gak hobi sih. Tapi lu nonton nanti sendiri apa berdua? Gak ada. Oh ada teman. Sama cewek gue juga sih. Oh cewek? Iya. Bukan yang lain kan? Bukan yang lain. Takutnya kan? Bukan yang lain, tenang aja. Oh aman ya? Aman. Ya mudah-mudahan doa dari lu nih mudah-mudahan gak dibatalin ya berarti ya? Gue nggak tahu nih penyelesaiannya bakal kayak gimana. Sampai sekarang pun YG belum menulis statement resmi. Kalau nggak salah tuh yang terakhir itu waktu isu sama Menpora itu. Jadi YG udah ngumumin, terus kan ada isu Menpora nggak ngarap tuh. Dia bilang ngeluarin statement resmi juga YG ini. Kalau tolong dicatat schedule ini nggak bakal berubah sama sekali. Dia sampai ngeluarin statement itu. Nah dari sini makanya gue pikir
kalau emang jadi bakal di GBK, dan kalau emang di schedule tuh nggak bakal mungkin, mending jadi kalau nggak sama sekali. Iya, itu dari lu tuh statement ya. ini, Iya, dari statement ini yang gue lihat soalnya kayak YG itu karakternya, gimana? Ya iyalah, tinggal dari pihak kita berarti ya. Yap. Ya semoga aja lah. Kasihan buat teman-teman yang udah ngeluar tiket bela-belain ke warnet lah. Cuma kita tetap respect dengan World Cup maksud gue. Cuma ya kita juga tetap memang nggak apa-apa, wajar emang stadion sepak bola juga dipakai buat bola gitu. Karena miskomnya ini nih. Iya. Dan masalahnya itu ya, orang Indonesia tuh terlalu kayak gitu ya. Kenapa? Nggak salah, nggak salah men stadion dipakai buat konser men, beneran dah. Maksud gue lu jangan kayak, maksudnya banyak media-media yang menggiring opini ke sana kayak GBK nggak boleh dipakai selain untuk agenda sepak bola. Maksud gue ayolah men, banyak kok stadion di luar sana pun yang dipakai buat konser dan agenda-agenda lain gitu. Kasih aja langsung yang tadi disebutin Wembley tadi. Wembley, betul. Dulu kalau nggak salah Live Aid, Freddie Mercury, Queen. Itu kan banyak banget. Nonton terbanyak di mana? Wembley, cuy. Iya. Ayolah, maksud gue. jangan terpaku dengan itu. Emang benar, namanya stadion sepak bola emang buat bola juga. Cuman untuk acara lain yang emang kapasitasnya mampu mendukung kan nggak masalah juga. Gua sih nggak setujunya itu kalau misalkan seharusnya jadwal di tanggal 11 pertandingan klub digeser jadi konser. Iya, itu kalau kayak gitu baru gila menurut gua. Itu baru gila. Cuman kan ini emang sebelum pihak promotornya izin, itu kan udah ngecek jadwal dulu. Kalau kayak gitu mah gue fine aja sebagai supporter ya kan, yang sering, nggak sering sih, yang suka ke stadion. Iya udah. Gue juga suka nonton timnas masalahnya. Gue juga sering nonton timnas, sering nonton bola juga. Nonton timnas. Iya. Makanya itu kayak harusnya emang miskomparasi nih, harusnya emang nggak kayak gini loh, nggak sampai seluruhnya ini. Dan semoga akan sempat ketemu di penyelesaiannya kayak gimana. Sampai sekarang pun pihak GBK kayaknya belum ngeluarin statement. Terus juga pihak YG Entertainment juga belum ngeluarin statement. Bahkan promotornya pun belum ngeluarin statement apa-apa buat tanggapan dari surat FIFA ini. Tapi kalau untuk para fans dari Blackpinknya sendiri gimana tuh yang di Twitter? Jelas kan main Twitter nih. Jelas. Gimana tuh? Jelas. Mereka juga menurut gue ya, nggak semuanya fans K-pop tuh rusuh dan denial atau bacot lah istilahnya ya. Nggak semuanya. Cuman yang gue lihat dari beberapa base di Twitter buat Blink ini, itu mereka nggak menyalahkan World Cup. Karena dari awal mereka tuh udah feeling, gue juga udah feeling kayak kok bisa sih di GBK. Itu dia. Gue pun dari awal udah bingung. Kok bisa? Karena dirilis waktu awal pertama kali Blackpink comeback, dirilis bakal world tour Jakarta, ditulis itu belum ada venue-nya, tapi udah ada kapasitas penontonnya 82.000 orang. Secara logika yang mampu untuk memenuhi kapasitas itu apa dah? JIS ya kan. Makanya tuh kita maksudnya kayak fans Blackpink itu bikin, oh ini bakal di JIS nih. Dan gue nggak apa-apa, nggak masalah banget gue kalau di JIS juga yang nyobain stadion baru juga kan experience baru gitu. Makanya kenapa tiba-tiba di announce di GBK itu gue agak kaget. Dan makanya bener aja kan adalah masalah seperti ini, miskomunikasi seperti ini. Ya benernya JIS sih cocok banget itu, cuman kan JIS terlalu banyak problem ya. Dari mulai yang ini lu baca nggak sih ada apa arsitektur review? Kalau parkirannya tuh enggak. Oh iya tahu. Bis nggak bisa naik. Yang ya dari parkirannya itu jauh banget. Ya. Kan nggak mungkin pemain bola disuruh turun dari depan sendiri kan. Benar. Dan itu juga buat naik ke atas bis tuh nggak bisa masuk. Nah itu gue nggak ngerti itu salah di mana, gue nggak paham, bukan ranah gue juga untuk mengomentari hal itu. Cuma itu yang gue baca aja, dan gue baca itu juga dari Twitter sih. Ada orang bikin tweet arsitektural review buat JIS, katanya begitu. Mungkin itu aja kali ya. Semoga cepat ketemu penyelesaiannya sih. Semoga cepat kelar. Karena gue juga butuh kejelasan men. Ketemu titik terangnya. Yang pasti kasihan juga nih untuk teman-teman ya kan yang udah keluar nih. Contohnya ini. Ya, maksudnya bukan Blackpink juga, mungkin fans Raisa. Raisa itu kapan? Februari. Raisa tuh Februari, baru Blackpinknya di bulan Maret. Makanya kayak dua konser ini nih. Semoga aman lah, semoga lancar. Semoga ketemu solusinya sih. Iya. Tapi kalau buat gue lebih ke kayak masalah FIFA kan udah ngeluarin statement, dan yang bikin World Cup ini kan FIFA ya ibaratnya. Kayaknya nggak bakal sulit buat dilanjutkan sih. Cuman gue nggak mau hopeless sih. Iya. Cuman kalau melihat chance-nya nih 50-50. Bener-bener 50-50 bisa jadi dibatalin.
Bisa jadi terus. Bisa jadi terusin. Gue nggak tahu nanti gimana penyelesaiannya. Semoga dapat solusinya, Amin. dapat jalan tengahnya ya. Lu doain ya dari Ya lah, jadi pasti berdoa lah. Gila lu, aduh. anjing berdoanya gara-gara buat nonton Blackpink. Gue 2 tiket aja berdoa banget. Ya udahlah, itu aja sekian dari gua Randy dan juga Gua Bowo. Kalau kalian ada pendapat lain, mungkin kalian fans Blackpink atau fans Raisa juga, atau fans bola juga, gua boleh tanggapannya. Dan beberapa tadi hal yang gue bacain juga ada artikel-artikelnya, mungkin nanti bisa gue tampilin juga, seperti kayak sebelumnya. Karena kita nggak mau talk bullshit ya. Benar. Semua hal ada buktinya. Semua hal yang gue bicarakan ya ada artikelnya juga dan dipublish di media-media nasional juga. Semoga kalian suka. Amin. Jangan lupa di like, komen, and subscribe. Oke. Sampai jumpa di Sampai jumpa. konten berikutnya. See you. See you.